Melainkan beliau tidak henti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir, dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana beliau melakukan sholat Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui, ketika terjadi musim kemarau panjang, maka Islam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta diturunkannya hujan. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang tata cara sholat istisqa. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh syariat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, salat istisqa secara berjamaah atau sendirian. Yang kedua, imam salat Jumat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan dalam khutbahnya. Para ulama berijma bahwa hal ini disunahkan, senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa seorang laki-laki memasuki masjid pada hari Jumat melalui pintu yang searah dengan Darul Qadha. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Lelaki tadi berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwalu wan qata'atis subul. Fada'allah yughithna." Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan terputus atau banyak orang kelaparan dan kehausan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menurunkan hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah kami hujan, berilah kami hujan, berilah kami hujan. Anas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan tebal maupun tipis. Awan-awan juga tidak ada di antara tempat kami, di bukit, rumah-rumah, atau satu bangunan pun. Anas berkata, tapi tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke atas langit, awan pun menyebar dan hujan pun turun. Anas radhiyallahu anhu kembali mengatakan, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian kaum muslimin sekalian, tata cara yang ketiga, berdoa setelah sholat atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat. Para ulama berijma akan bolehnya hal ini. Jadi, ketika kita dilanda musibah kekeringan, maka jangan lupa setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya segera diturunkan hujan. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian berkaitan dengan tempat pelaksanaan sholat istisqa.
maka sholat istisqa lebih utama dilakukan di lapangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Juga sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan. Beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap kiblat. Kemudian membalikan posisi selendangnya lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Namun boleh juga melakukan sholat istisqa di masjid. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, perkataan Al-Imam Bukhari bab sholat istisqa di dalam masjid jami menunjukkan tafsiran beliau bahwa keluar menuju lapangan bukanlah syarat sah sholat istisqa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat ini tidak memiliki waktu khusus. Namun tetap terlarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Akan tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana waktu pelaksanaan sholat Id, yaitu ketika matahari mulai terlihat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW keluar ketika matahari mulai terlihat. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan tata cara sholat istisqa. Pendapat yang pertama, tata cara sholat istisqa sebagaimana sholat Id. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabazzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla falam yakhtub khutbatakum hadhi walakin lam yazal fi du'a'i wa tadarru'i wa takbir wa shalla rak'ataini kama kana yusalli fil 'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat salat dengan penuh ketundukan dan tawadhu serta kerendahan hati hingga tiba di tempat salat. Lalu beliau berkhutbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak henti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir dan melaksanakan salat 2 rakaat sebagaimana beliau melakukan salat Id. Hadis ini menjelaskan bahwa tata caranya sama dengan salat Id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, jahar dalam salat dan bolehnya khutbah setelah salat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Menurut pendapat ini, salat istisqa berbeda dengan salat Id dalam hal hukum. Salat istisqa adalah sunnah, sedangkan salat Id adalah fardu kifayah. Kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum, berikutnya pendapat yang kedua, bahwa tata cara salat istisqa adalah sebagaimana salat sunnah biasa, yaitu sebanyak 2 rakaat tanpa ada tambahan takbir. Hal ini sebagaimana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan. Beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap kiblat. Kemudian membalikan posisi selendangnya lalu salat 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa salat istisqa sebagaimana salat sunnah biasa, yaitu tidak ada takbir tambahan.
Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Abu Thawr, dan juga Imam Ishaq bin Rahawai. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, setelah menjelaskan dua tata cara sholat ini, beliau mengatakan mengerjakan yang mana saja dari dua cara ini adalah boleh dan baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai panduan tata cara salat istisqa. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.